Kembali lagi di acara Night Shift. Tidak, kalian tidak salah channel. Tapi film yang saya ceritakan kali ini mengisahkan tentang salah satu acara terfavorit, yaitu Night Shift, di mana Angela, seorang wanita cantik pemandu acara, mengajak kita berkeliling mengenal lebih jauh tentang pahlawan masa kini, yaitu tim pemadam kebakaran atau damkar. Sebagai awal, Angela mewawancarai Bob Orton, kepala damkar, yang menjelaskan bahwa timnya tak hanya sering menghadapi kebakaran, melainkan juga keadaan darurat medis. Setelah wawancara, Bob mengajak Angela dan sang kameramen Scott berkeliling sebentar di markas, lalu memperkenalkan mereka kepada Jake dan George, dua petugas yang menemani sepanjang episode Night Shift. Keduanya kemudian menunjukkan dengan lebih rinci berbagai fasilitas dan ruangan di dalam markas damkar. Namun ketika mereka tiba di ruang tidur, mendadak alarm darurat berbunyi nyaring, memotong tur tersebut. Angela tampak bersemangat karena bisa meliput situasi darurat. Bersama Scott, ia ikut dengan para petugas menuju ke lokasi kejadian, dan ketika naik mobil pemadam, Angela mengingat kembali bahwa semasa kecil ia pernah bercita-cita ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Setibanya di lokasi, Yuri, sang pemilik gedung, membawa mereka masuk, lalu seorang polisi bernama James memandu para petugas damkar menuju kamar seorang wanita tua, Nyonya Espinoza. James menjelaskan bahwa wanita itu seorang penyendiri yang teriakannya telah membuat para penghuni gedung ketakutan. Setelah upaya mereka gagal membujuk Espinoza membuka pintu, Jake pun akhirnya mendobrak paksa. Mereka memasuki ruangan yang remang di mana Nyonya Espinoza berdiri kaku dengan wajah ketakutan sambil komat kamit tidak jelas. Saat Scott menyalakan lampu kamera untuk memperjelas rekaman, para petugas buru-buru menyuruhnya memadamkan karena cahaya membuat Nyonya Espinoza semakin gelisah. James lalu memperingatkan rekannya, Danny, agar mengenakan sarung tangan. Setelah melihat bahu Espinoza berlumuran darah, mereka pun mencoba menenangkan sambil mengatakan bahwa ambulans sedang menuju ke sana, tapi tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungannya. Lagi-lagi saya akan bercerita dan tentunya tentang sebuah film. Kali ini berjudul Quarantine 2008, sebuah film garapan sutradara John Eric Dowdle serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjut. Ya, segera para petugas melumpuhkan wanita itu dan segera membawa James yang terluka turun, sementara George ditinggalkan untuk menjaga ruangan. Keadaan menjadi semakin genting ketika mereka sadar bahwa gedung tersebut ternyata telah dibarikade dari luar, sehingga mereka semua terjebak dan tidak bisa membawa polisi itu keluar. Seorang dokter hewan, Lawrence, mencoba memberikan pertolongan pertama, sementara Danny dengan panik terus meminta bantuan lewat radio. Kepanikan semakin menyelimuti semua orang karena mereka tidak mengerti mengapa gedung itu ditutup rapat dan siapapun tidak boleh pergi. Mereka hanya mendengar pengumuman dari luar yang menyuruh untuk mematuhi perintah yang berwenang, tetapi sama sekali tidak memberi penjelasan sehingga membuat situasi semakin mencekam. Di tengah kekacauan itu, Danny melampiaskan kekesalannya pada lampu kamera yang semakin membuat silau. Lawrence lalu mengingatkan kondisi polisi yang terluka dan Jake segera mengumpulkan para penghuni, menegaskan betapa pentingnya membawa korban ke rumah sakit. Menyadari mereka benar-benar terjebak, Jake menanyakan apakah ada pintu keluar lain dari gedung tersebut. Yuri kemudian menyarankan agar mereka mencoba menggunakan pintu masuk workshop. Tiba-tiba George jatuh dari lantai atas yang mana mengejutkan semua orang. Jake langsung berlari mendekati rekannya itu, memeriksa denyut nadi, dan segera merasa lega karena George masih hidup. Lawrence segera dipanggil untuk menolong George, sementara Jake bersama Danny naik kembali untuk memeriksa keadaan. Para wartawan pun diminta tetap di tempat, tapi Angela yang penasaran justru mengikuti Jake dan Danny menaik ke tangga. Ketika hendak mengintip ke kamar Nyonya Espinoza, ia melihat seorang petugas kebersihan menghantam meja lalu terjatuh dan pingsan.
Saat itu, petugas pemadam menyatakan wanita itu sudah meninggal, sehingga Danny segera mengusir Angela dan yang lain keluar kamar. Namun, Nyonya Espinoza yang berlumuran darah kembali menyerang mereka secara membabi buta, memaksa polisi melepaskan tembakan. Dengan panik, Danny berulang kali menegaskan bahwa wanita itu memang menyerang mereka, seolah ingin meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan menembak sudah benar. Ketika petugas pergi duluan, para wartawan tertinggal, sementara Angela masih berdiri di lorong kamar Nyonya Espinoza, mencoba memahami kejadian yang baru saja menimpa mereka. Tak lama kemudian, Sadie yang merupakan seorang mahasiswi pendidikan seni peran datang dan menanyakan tentang keributan yang terjadi. Angela lalu menemaninya turun ke bawah untuk bergabung dengan para penghuni lain. Kemudian Jake mulai mengetuk pintu-pintu kamar penghuni satu persatu untuk mengumpulkan mereka semua di aula tengah. Ia lebih dulu mengetuk kamar Randy yang dalam keadaan mabuk, lalu kamar pasangan imigran bernama Jahir dan Nadif. Saat Jake mengetuk sebuah pintu lain, pintu itu malah terbuka sendiri, dan setelah melihat wajah penghuni yang pucat, Jake menilai bahwa wanita itu sakit, lalu meminta bantuan Angela untuk membawanya turun. Tepat di belakang mereka, seekor tikus tiba-tiba berlari ke arah Scott hingga membuatnya terkejut dan segera menginjak hewan itu. Ketika penghuni lain melihat si wanita yang bernama Alice itu, mereka mulai merasa khawatir. Setelah Alice dibaringkan, Lawrence mengatakan bahwa George harus segera dibawa ke rumah sakit atau nyawanya tidak akan tertolong. Mendengar hal itu, Jake segera menuju workshop walau sudah dicegah oleh Danny. Ketika Jake memaksa keluar, Danny pun langsung melaporkan lewat radio, namun pihak berwenang yang berjaga dengan senjata mengarahkannya memperingatkan agar tetap berada di dalam gedung. Para penghuni yang terjebak pun menyaksikan dengan ngeri ketika para tentara mulai memaku dan menutup jendela-jendela agar tak ada seorang pun bisa keluar. Bingung dan ketakutan, semua orang di dalam gedung kehilangan harapan setelah mendengar pengumuman bahwa semua jalan keluar sudah disegel rapat. Kemudian Angela menguping percakapan telepon Jake dan mengetahui bahwa situasi mereka dikategorikan sebagai BNC. Menurut penjelasan Jake, BNC adalah keadaan darurat biologis, yang mana ini membuat penghuni semakin cemas. What's a BNC? Who said anything about it? It's a biological, nuclear, or chemical threat. Nuclear. Di antara mereka, wanita bernama Katie bisa dibilang yang paling cemas karena putrinya Brianna sedang demam dan membutuhkan obat. Di tengah kepanikan, sang pemilik gedung memberitahu Jake bahwa mereka mungkin bisa kabur lewat jendela kantor di lantai 2. Jake dan Yuri pun segera bergerak dengan hati-hati menuju jendela, namun sebelum sempat mencoba keluar, pasukan bersenjata muncul dan segera menutup rapat jendela itu, membuat para penghuni semakin putus asa mencari jawaban. Tak lama kemudian, Danny masuk ke dalam ruangan dan Jake langsung menuduhnya menyembunyikan informasi. Ketegangan memuncak, lalu sang polisi mengeluarkan pistolnya sehingga semua orang mundur ketakutan. Akan tetapi, ia segera menurunkan kembali, menjelaskan bahwa diri sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menyadari kesalahpahaman, semuanya saling minta maaf dan berusaha menenangkan suasana. Mereka semua kembali ke aula di mana Angela melanjutkan liputannya, sementara Lawrence mengubah workshop menjadi ruang perawatan darurat bagi korban yang terluka, mengatakan bahwa keduanya sudah kehilangan banyak darah dan George mengalami patah tulang di beberapa titik. Dokter itu juga mengungkapkan rasa terkejutnya karena seorang wanita tua bisa menyebabkan luka sedemikian rupa. Dalam wawancara lain, Angela berbincang dengan Brianna yang mengaku bahwa ia sudah lama sakit dan anjingnya Max juga sakit. Jadi baru-baru ini dibawa ke dokter hewan. Ketika Angela melanjutkan wawancara dengan penghuni lainnya, George tiba-tiba masuk ke aula yang membuat semua orang panik. Lawrence segera menyuntikkan obat penenang pada pemadam yang terluka itu, lalu mereka membawanya kembali ke ruang perawatan darurat. Di sana Lawrence menjelaskan bahwa semua orang yang tak sadarkan diri menunjukkan gejala rabies, meskipun ia heran karena gejala itu muncul dengan sangat cepat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rabies hanya bisa menular jika masuk ke aliran darah melalui gigitan atau cakaran, dan begitu gejala muncul, maka kematian akan segera menyusul. Ia menambahkan bahwa penyakit ini sama
sama sekali tidak memiliki obat penyembuh. Ketika mereka meninggalkan ruang perawatan, Randy mencoba kembali ke apartemennya, tetapi dicegah oleh Danny hingga terjadilah pertengkaran. I have a God-given right to protect myself as... Sementara itu, Angela mengikuti Bernard, mentor Sadie, dan Sadie sendiri. Ketika keduanya menyelinap kembali ke kamar, mereka menaiki tangga dan sampai di lobi lantai 2, tetapi seekor anjing yang terinfeksi menghalangi jalan. Saat mereka masih mencari cara, tiba-tiba lift terbuka dan Randy keluar, yang mana secara tidak sengaja menarik perhatian anjing itu. Ya, anjing itu langsung menyerang Randy dengan buas, membuat pria mabuk itu tersandung masuk kembali ke dalam lift sambil menjerit ketika tubuhnya dicabik-cabik. Tak berdaya, mereka pun meninggalkan Randy dan berlari masuk ke kamar Bernard dan Sadie. Di sana, mereka menyalakan televisi tua untuk menyimak berita dan mengetahui pihak CDC akan segera masuk ke gedung. Namun tepat sebelum tim itu masuk, aliran listrik diputus sehingga seluruh bangunan gelap gulita. Tak lama kemudian, terdengar suara geraman dari dalam kamar. Scott menyalakan lampu dan melihat Alice yang sudah terinfeksi hendak menyerang. Ia lalu berulang kali menghantam wanita itu dengan kamera sampai akhirnya berhasil melumpuhkannya. Angela yang khawatir dengan cipratan darah segera melepas kardigannya, sementara Scott membersihkan lensa kameranya. Meskipun terguncang, Scott berusaha tetap tenang dan Angela membantu rekannya itu. Tak lama kemudian, Danny mengumumkan bahwa tim CDC akan masuk untuk melakukan tes dan jika hasilnya baik, maka mereka semua akan dibebaskan. Lawrence merasa ragu dan mengatakan bahwa tes sederhana tidak akan cukup, karena satu-satunya cara memastikan rabies adalah dengan mengambil sampel otak. Hal itu kembali membuat para penghuni cemas, sementara Jake mencoba menenangkan dengan meminta semua orang menghitung jumlah penghuni. Para penghuni mulai menyebutkan nomor kamar mereka hingga tiba pada pasangan imigran. Lalu Lawrence menjelaskan bahwa ayah mereka masih tertinggal di kamar. Danny kemudian menanyakan apakah ada orang yang tinggal di loteng, dan pemilik gedung mengatakan bahwa ruangan itu memang disewa, tapi sudah berbulan-bulan tidak ada penghuninya. Setelah itu, sang polisi menanyakan apakah ada orang lain yang mungkin masih berada di apartemen, dan Yuri mengingat bahwa petugas kebersihan sedang bertugas hari itu. Jake lalu menjelaskan bahwa wanita itu sudah meninggal. Tak lama kemudian, tim CDC muncul bersama seorang petugas bersenjata yang memaksa Scott berhenti merekam. Kameramen itu berpura-pura mematikan kameranya, sementara Danny melaporkan situasi kepada mereka. Dokter dari CDC lalu meminta dibawa melihat korban yang terluka. Angela berusaha mengintip, tetapi tertangkap oleh para petugas sehingga ia dan Scott berpindah ke ruangan sebelah dan merekam lewat celah dinding. Scott pun menjelaskan pada Angela apa yang dilihatnya. George diberi suntikan, lalu dokter mulai melubangi tengkoraknya untuk mengambil sampel otak. Dari situ, Scott menyadari bahwa dugaan Lawrence benar. CDC memang mencurigai ada wabah rabies. Tiba-tiba, pemadam yang terinfeksi itu bangun dan menyerang salah satu dokter, menyebabkan kepanikan saat semua orang berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, Lawrence tertinggal, dan ketika Jake berusaha membuka pintu, dokter CDC yang masih hidup menghalanginya, menegaskan bahwa mereka harus menahan penyebaran wabah ini. Beberapa saat kemudian, darah menyembur menempel di kaca pintu sebelum pecah dan semua orang segera berlarian kembali ke aula, meninggalkan para korban terluka di belakang. Di sana, Jake mendesak dokter yang akhirnya mengungkapkan bahwa seekor anjing sakit bernama Max yang tinggal di apartemen mulai menyerang hewan-hewan lain di sebuah klinik. Tak lama, hewan-hewan yang terluka itu menunjukkan gejala mirip rabies. Mendengar hal itu, perhatian semua orang beralih pada Katie dan putrinya Brianna. Sang ibu mencoba meyakinkan bahwa anaknya hanya demam, tapi dokter CDC meminta untuk memeriksa air liur Brianna. Ketika Katie mulai mundur, tiba-tiba Brianna menyerangnya lalu berlari naik ke atas.
Meskipun begitu, Katie sempat berteriak agar putrinya lari menyelamatkan diri. Kelompok itu kemudian melumpuhkan Katie yang panik, lalu memborgolnya di tangga. Johir menyuarakan ketakutannya atas keselamatan sang ayah yang kini berada di lantai atas bersama gadis terinfeksi. Dokter CDC menyerahkan sebuah suntikan pada Jake untuk digunakan pada Brianna, lalu memerintahkan Danny membawa semua orang ke aula. Walaupun Katie terus menjerit histeris, para petugas tetap pergi untuk mencari Brianna dan lelaki tua. Mereka lebih dulu meriksa kamar Nyonya Espinoza dan awalnya melihat kamar itu kosong, tapi di saat yang sama Angela melihat Brianna bersembunyi di sudut ruangan. She's over there. She's over there. Danny berusaha mendekati, tapi Brianna langsung menerkamnya. Setelah digigit, sang polisi berteriak agar semua orang lari, sementara ia menahan Brianna. Tiba-tiba Espinoza muncul, membuat Jake menghantamnya dengan palu. Mereka pun bergegas menuju aula, tapi di tengah jalan bertemu penghuni lain yang panik, memperingatkan bahwa para terinfeksi sudah melarikan diri. Mereka berhasil mencapai aula tepat waktu untuk mencegah Lawrence keluar melalui celah teralis besi. Sayangnya, Dr. CDC malah meninggalkan mereka, dan akhirnya kelompok itu memutuskan untuk tidak lagi menahan para terinfeksi. Angela sempat berusaha melepaskan borgol Katie, yang mana menurut saya ini adalah tindakan konyol. Untungnya dia gagal karena para terinfeksi lain menyerbu dari workshop. Para penyintas kemudian membarikade diri dalam sebuah ruangan dan mulai memeriksa satu sama lain untuk memastikan tidak ada yang digigit. Semua menjawab cepat, kecuali Sadie yang butuh waktu lama untuk memberi jawaban. Angela pun mulai mengalami kehancuran mental sehingga berbicara tidak jelas, sementara Jake semakin gelisah menyadari bahwa gedung kini dipenuhi orang-orang terinfeksi. Saat Angela meracau bahwa mereka semua akan mati, terdengar suara dari sudut ruangan yang setuju dengan pernyataan itu. Jake mencari sumber suara tersebut dan menemukan Dr. CDC. Ia meluapkan rasa frustasinya karena dokter itu telah meninggalkan mereka di tengah usaha bertahan hidup. Come and get us! They're not gonna come and get us! Terungkap bahwa dokter itu sudah tergigit, jadi Jake pun segera mundur setelah mengurungnya, meski sadar pintu kaca tidak akan mampu menahan jika ia berubah. Tak lama kemudian, Angela menunjuk bahwa Sadie sedang berdarah. Ketakutan, Sadie ragu-ragu memberi jawaban. Yuri langsung menyatakan bahwa gadis itu harus dihabisi, membuat Bernard maju membela muridnya. Dalam keputusasaan, Bernard nekat menerobos jendela dan seketika tertembak. Akibatnya, seluruh kelompok memilih bersembunyi untuk menghindari tembakan. Yuri lalu teringat akan jalan keluar lain melalui saluran pembuangan di bawah tanah yang terhubung ke selokan, namun belum sempat menyebutkan lokasi kunci untuk membuka pintunya. Dokter yang terinfeksi menyerang, dan di saat yang sama, Sadie menjadi ganas menyerang Wanda, istri Yuri. Scott, Jake, dan Angela keluar dari ruangan lalu menutup pintu. Namun mereka sadar tidak tahu di mana kamar Yuri. Mereka kemudian bergegas menuju kotak surat, dan di tengah jalan Jake menghantam Nadif yang sudah mengganas sebelum akhirnya mengetahui bahwa Yuri tinggal di lantai 3. Jake menyarankan agar menggunakan lift karena masih berfungsi dengan tenaga cadangan. Saat pintu terbuka, seekor anjing terinfeksi muncul dan langsung dilumpuhkan oleh Jake. Mereka masuk ke dalam lift sambil nyaris lolos dari Katie yang telah mengganas, dan ketika pintu hampir tertutup, James mencoba masuk paksa. Untungnya berhasil ditahan oleh Jake hingga lift naik ke lantai 2. Angela panik menekan tombol agar pintu segera tertutup, sementara sang petugas damkar bersiap menghadapi serangan. Tiba-tiba Sadie menerjang. Untungnya Jake berhasil menahannya agar tidak sampai ke Angela. Situasi semakin rumit. Scott meletakkan kamera dan membantu Jake melawan Sadie hingga terdengar tulang yang patah yang menandakan Sadie akhirnya benar-benar lumpuh.
Scott lalu menenangkan Angela yang ketakutan dan mereka melanjutkan langkah menuju kamar Yuri. Belum sempat merasa lega, tiba-tiba Johir muncul dan menyerang Scott, tetapi Jake dengan cepat mendorong wanita itu hingga jatuh ke lantai bawah. Mereka akhirnya tiba di kamar apartemen tepat saat Lawrence yang sudah terinfeksi muncul dari sudut. Jake bergulat dengan dokter hewan itu, sementara Angela mencari kunci dan Scott menerangi dengan lampu kamera. Angela menemukan setumpuk kunci dan Jake bersiap membawa mereka lari ke ruang bawah tanah. Namun ketika pintu dibuka, Yuri muncul mendadak dan mengejutkan mereka. Dengan banyaknya orang terinfeksi di lantai bawah, Scott dan Angela terpaksa lari ke lantai atas, meninggalkan Jake di belakang. Mereka berhasil membuka pintu loteng tepat waktu untuk menghindari serangan. Para terinfeksi menghantam pintu, namun akhirnya menyerah. Scott meyakinkan Angela bahwa ruangan itu aman karena sebelumnya terkunci. Di dalamnya, mereka menemukan kandang tikus dan potongan artikel tentang virus yang direkayasa oleh sekte. Lalu mereka menemukan sebuah tape recorder yang berisi rekaman suara mengerikan dan terdistorsi. Ketika mencari jalan keluar, mereka tanpa sengaja menemukan pintu ke ruangan tersembunyi. Scott menggunakan kamera untuk melihat ke dalam, namun kameramen itu terpaksa menggunakan mode penglihatan malam dan memimpin pencarian jalan keluar. Tak lama kemudian, sesuatu yang misterius datang, sepertinya orang terinfeksi, dan dengan ganas menghancurkan seisi ruangan. Angela dan Scott berusaha keras tidak menarik perhatian, bergerak hati-hati dalam kegelapan. Scott mencoba menyelinap melewati orang itu, tapi tak sengaja menyenggol sesuatu, sehingga membuat si terinfeksi marah dan menyerang. Angela terhuyung ke belakang dalam keterkejutan dan mengambil kamera sambil terisak melihat sahabatnya dibantai. Suara gaduh itu membuat para terinfeksi lain beralih menyerangnya dan ia pun ikut diserang. Angela menjatuhkan kamera namun beruntung tidak tergigit. Saat ia merangkak mendekati kamera, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan dan sang reporter pun lenyap dari pandangan. Dan tamat. Malam yang awalnya tenang di sebuah gedung apartemen biasa berubah menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Kamera yang seharusnya hanya merekam rutinitas petugas pemadam kebakaran justru menangkap detik-detik terakhir sebuah tragedi karantina yang mematikan. Ya, buat yang belum tahu, film ini adalah remake dari film Spanyol berjudul REC. Bukan hanya menampilkan horor tentang wabah ganas, tetapi juga mengungkap bagaimana ketakutan, eksperimen gagal, dan kebungkaman pihak berwenang bisa menghancurkan seluruh komunitas dalam hitungan jam. Virus ini memperlihatkan wabah yang mirip rabies, tetapi menyebar lebih cepat dan menghancurkan sisi kemanusiaan korbannya. Penderita berubah agresif, menggigit, dan kehilangan kendali. Semakin dalam cerita berjalan, makin jelas bahwa penyakit ini tidak muncul secara alami. Di bagian loteng ditemukan bukti percobaan medis yang gagal, di mana seseorang dijadikan subjek penelitian untuk mengendalikan infeksi. Puncak ketegangan datang di adegan loteng. Angela dan Scott menemukan ruangan berantakan penuh dokumen dan rekaman medis. Dari kegelapan muncul sosok The Teen Infected Man. Tubuhnya tinggi, kurus. Tunggu kiri, tinggi kurus itu. Tubuhnya tinggi kurus, pucat, dan bergerak dengan cara yang menyeramkan. Dialah inang pertama virus, bukan penghuni apartemen biasa, melainkan subjek eksperimen yang menjadi asal mula wabah. Perbedaannya dengan versi Spanyol, REC cukup signifikan. Di REC, sosok itu adalah Tristana Medeiros, gadis yang dulu diyakini kerasukan dan kemudian dijadikan eksperimen. Unsur religius dan supranatural masih terasa, sedangkan di film ini, latar kerasukan dihapus, diganti dengan penjelasan bahwa ini adalah murni hasil percobaan biomedis yang gagal. Kemunculan sosok ini menegaskan bahwa sejak awal, para korban tidak pernah punya kesempatan untuk selamat. Begitu sang inang keluar dari kegelapan, cerita berakhir dengan Angela diseret pergi, kamera terjatuh, dan layar meredup.
Meski film ini ditutup dengan akhir yang suram, kamera terjatuh dan Angela diseret makhluk ke dalam kegelapan, ceritanya tidak berhenti di sana. Sequelnya yang rilis di tahun 2011 memperluas cakupan, kali ini bukan di apartemen, melainkan di bandara dan pesawat. Sequel tersebut memperlihatkan bahwa wabah ini tidak berhenti pada satu gedung saja. Ada kelompok fanatik yang secara sengaja membawa infeksi keluar, ingin menyebarkan demi tujuan ideologis. Mereka percaya virus itu adalah, dalam tanda kutip, alat pembersihan untuk dunia. Hal ini mengubah makna keseluruhan film pertama. Kita merasa wabah adalah bencana lokal dan tak disengaja, tapi film kedua memperlihatkan bahwa di balik itu ada rencana. Ada manusia yang secara sadar memilih mengorbankan orang lain demi kepercayaan ekstrim, sehingga hubungan dua film ini menegaskan bahwa ancaman bukan hanya datang dari virus, tetapi juga dari manusia yang memanfaatkannya. Film ini tidak hanya bercerita tentang infeksi dan makhluk buas, melainkan menyimpan makna lebih dalam sebagai komentar sosial tentang rapuhnya struktur masyarakat. Apartemen yang awalnya menjadi simbol ruang aman sehari-hari seketika berubah menjadi neraka begitu wabah masuk dan pemerintah menutup pintu tanpa penjelasan. Dari sini penonton diajak melihat bahwa kehidupan modern dengan segala kenyamanan dan rutinitasnya bisa runtuh hanya dalam satu malam karena ketidakpastian. Selain itu, film ini juga menyinggung tema eksistensial, yakni bahwa manusia tidak pernah benar-benar menguasai hidupnya. Otoritas bisa saja menutup akses keluar, wabah bisa mengubah tetangga menjadi monster, dan ketakutan pada akhirnya mampu meruntuhkan rasa kemanusiaan. Semua itu menegaskan betapa tipisnya lapisan normalitas yang selama ini kita anggap stabil. Pesan moral utama yang ditawarkan film ini memang kelam, tetapi tetap relevan. Keberanian sejati ditunjukkan dengan melawan rasa takut sekalipun tahu tidak ada jalan keluar. Angela yang tetap merekam sampai detik terakhir adalah lambang tekad untuk mencari kebenaran meski maut sudah menunggu, dan keberanian ini justru berlawanan dengan sikap pemerintah yang memilih menutup akses informasi. Selain itu, film ini menegaskan bahwa keserakahan manusia untuk mengutak-atik hal-hal yang seharusnya tidak disentuh bisa membawa bencana besar. Virus yang lahir dari percobaan gagal adalah simbol bahwa bermain-main dengan sesuatu di luar batas justru dapat menghilangkan banyak nyawa. Lebih jauh lagi, sequelnya memperingatkan tentang bahaya fanatisme, sebab yang lebih berbahaya daripada virus itu sendiri adalah orang-orang yang sengaja ingin menyebarkannya demi keyakinan gelap mereka. Pada akhirnya, film ini bukan sekedar film horor tentang orang-orang yang terjebak di dalam sebuah gedung, melainkan refleksi tajam tentang krisis, transparansi, keberanian, dan sisi tergelap manusia, baik ketika berusaha bertahan hidup dari ancaman wabah, maupun ketika memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!